dan datang ke lembah Sidim, yakni laut asin. Nah, itu ya. Jadi kita membaca ya. Jadi dikatakan di sini ada 4 raja melawan 5 raja. Itu dalam ayat yang ke di ayat yang berapa? 4 raja melawan 5 raja. Nah, itu ada kemudian ayat yang ke-9, ya, melawan Kedorlaomer raja Elam Ideal, dan raja Goyim, Amrafel raja Sinear, dan Aryok raja Elasar. 4 raja lawan 5. Nah, itu ya, kita sudah pernah mendengar dari Pak Gembala mengenai ayat ini. 4 raja, 4 itu gambar 4 penjuru dunia, ya, 4 penjuru bumi, 4 raja. 5 raja, 5 itu 5 panca indera atau 5 jalan masuk ke dalam hidup. Nah, itu ya, kalau dalam bahasa rohani 5 jalan masuk ke dalam hidup. Jadi dengan 5 panca indera ini manusia bisa menerima sesuatu masuk di dalam hidupnya. Ya, jadi kita tahu 5 indera itu ya. Jadi 5 itu gambar 5 panca indera. Kalau dalam pelajaran dunia 5 panca indera. Dalam pelajaran rohani 5 jalan masuk, ya, 5 jalan masuk ke dalam hidup. Ya. Dalam firman disampaikan kita bicara mengenai 4 raja lawan 5 raja. Ya, jadi dunia ini selalu ya mengganggu panca indera anak-anak Tuhan. Jadi sama seperti 4 raja berperang melawan 5 raja. Berarti dunia ini selalu berusaha untuk mengganggu, ya, menggoda atau mempengaruhi, melemahkan, ya, bisa ya, segala sesuatu anak-anak Tuhan, rohani anak-anak Tuhan, panca inderanya anak-anak Tuhan. Nah, ini seringkali diganggu. Ya, jangan kemudian kita salah untuk melangkah. 5 panca indera itu 5 raja itu bersekutu di lembah Sidim, yakni laut asin. Itu ayat yang ketiga. Ya, mereka ya, raja-raja yang disebut terakhir itulah 5 raja. Raja-raja yang disebutkan terakhir itu 5 raja, 5 indera itu. Mereka, ayat yang ketiga dikatakan mereka semuanya bersekutu, mereka berkumpul menjadi satu dan datang ke lembah Sidim, yakni laut asin atau laut mati. Ya, lembah Sidim, laut asin atau laut mati. Atau kemudian kita pernah mendengar laut Araba. Nah, ini ya, jadi pernah kemudian kita membaca mengenai hal itu. Ya, lembah Sidim. Ya, mereka berkumpul di lembah Sidim. Saat dunia, ya, saya agak pelan-pelan ya. Saat dunia menggoda panca indera anak Tuhan, jangan membawa panca indera kita justru pergi ke lembah. Lembah itu menunjuk kehidupan rohani yang rendah. Nah, itu ya, itu pelajaran Bapak kita kan. Lembah itu menunjuk kepada keadaan rohani yang rendah. Jadi saat dunia ini menggoda kita dengan berbagai hal, ya, dengan berbagai hal, mungkin dengan situasi seperti hari-hari ini mungkin juga adalah cara kalau Tuhan menguji, kalau iblis mencobai anak-anak Tuhan, menguji kita. Seperti tadi pagi diuji untuk mengetahui kemurnian perak. Tadi pagi sampaikan di pasal 66. Menguji kita untuk mengetahui kemurnian perak. Perak itu cara terfusai. Jadi kita ini sudah ditebus, kita ini jangan sampai tercampur dengan kotoran-kotoran dunia ini. Nah, itu maksudnya seperti itu, dimurnikan. Ya, memang memurnikan perak, memurnikan emas itu memang dengan api. Ya kan, api itu panas, ya kan, menyakitkan memang. Siapa bilang api tidak menyakitkan? Kalau
Kalau dipegang ya menyakitkan, kalau tak kena ya pasti sakit, gitu kan. Jadi ketika dunia itu berperang atau menggoda atau mempengaruhi atau berusaha untuk melemahkan anak Tuhan, jangan justru panca indera kita atau panca indera anak Tuhan, bukan kita yang mau. Kalau jangan sampai panca indera anak Tuhan justru dibawa ke lembah keadaan rohani yang rendah. Kalau itu nanti dibiarkan, maka lembah itu berupa laut asin atau laut mati. Di situ tidak ada kehidupan. Di laut mati tidak ada kehidupan. Nanti saya kirim ya artikelnya WA ya. Kalau tidak salah laut asin itu ya kadar garamnya 35%. Kalau nggak salah ya, nanti artikel saya lihat kembali. Ya, tadi saya belum baca. Laut asin sampai laut dikatakan laut mati. Nah itu kadar garamnya 35%. Padahal kadar garam laut rata-rata itu hanya 3%. Bayangkan ya, 3%, laut mati 35%. Makanya tidak ada kehidupan di sana. Ya, tidak ada makanan ikan tidak ada, apalagi makanan ikan. Saya merasakan zooplankton dan zooplankton tidak ada. Jadi tidak ada sesuatu yang hidup di sana. Ya, jadi kalau terus tinggal di lembah atau terus tenang atau tinggal di lembah, ya pada akhirnya menjadi laut asin, laut mati. Rohani itu akan lama-lama mati. Anak Tuhan kalau panca inderanya, ya kalau tergoda oleh dunia, maka lama-lama dia pasti akan mati. Pasti mati. Mati itu tidak kerosok. Apa-apa. Makanya saya pernah sampaikan, orang itu takut berbuat dosa karena sekali, mungkin 2-3 kali, nanti lama-lama nggak terasa. Sebab ada ilmu dunia mengatakan kebohongan yang berulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Itu dunia. Saya dapat pelajaran seperti itu. Kalau kita ya tidak, kebohongan yang berulang lain tetap kebohongan. Kalau kita kan gitu, tidak ada dosa putih kan tidak ada. Ya kan? Kalau dunia, kebohongan yang disampaikan berulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Karena apa? Pada akhirnya orang menangkap berita itu, situasi itu, wah benar ternyata, padahal bohong, padahal hoax. Nah itu ya. Jadi kalau kita tidak seperti itu, ya. Jadi jangan memiliki rohani dalam keadaan rendah. Kalau dibiarkan rendah, nanti lama-lama mati, tidak kerosok, tidak peka, dijilid pun tidak lorong. Kalau seperti orang mati, orang kerosok. Nah gitu, kita tidak mau ya, mohon kemurahan Tuhan ya, supaya di depan kita mau tetap hidup di hadapan Tuhan. Kalau mati kan bisa jadi mempelai kan gitu kan. Hidup, kita mau tetap hidup ya. Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, 15 sampai 20. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 20. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ya, begini firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, sudah sampaikan dari lalu ya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, yang di bawah harus cepat-cepat naik ke atas gunung. Tingkatkan rohani itu, jangan tetap tinggal di bawah. Yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan.
Kalau orang dikatakan melarikan diri, coba ada tidak di dalam dunia ini orang melarikan diri dengan berjalan? Rasanya tidak mungkin ya. Orang kalau dinamakan melarikan diri itu pasti belum, ayo kayak diuber itu loh, kayak diuber guguk gitu loh. Itu melarikan diri kan? Tidak ada orang melarikan diri tenang-tenang saja, tidak ada. Dalam dunia ini semua kata melarikan diri paling cepat. Nah itu supaya jangan berlambat-lambat. Orang yang tinggal di Yudea naiklah melarikan diri ke pegunungan, cepat-cepat naik rohani itu, jangan dibiarkan di bawah. Ya, kalau merasa bahwa rohani itu kok aku rasanya kok biasa-biasa saja ya. Nah, Tuhan yo kayaknya belum datang lah. Ya kan? Seperti kemudian rasa gemersiknya di puncak pohon kertau rasanya kayak mana loh, udah dengar apa-apa gitu. Ya kan? Udah ada rasa takut-takutnya gitu. Udah ada rasa gentar-gentarnya gitu. Ya kan? Mohon kemurahan Tuhan ya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Yang sudah di atas, jangan anjlok, jangan turun. Jangan. Apalagi kita ini orang di firman pengajaran mempelai. Loh, terus yang dhuwur dhewe kita ini sudah. Ojo anjlok. Saya pernah sampaikan kan? Nanti kita sampaikan. Orang di pengajaran itu sudah sampai pada tataran kasih, sudah terlampaui harap dan imannya. Tapi seringkali mereka hidup di pengajaran melupakan imannya, melupakan pengharapannya. Mereka berkata, aku yang penting mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Kasih itu dibangun atas dasar iman, dilanjutkan dengan pengharapan. Sebab iman itu dasar, fondasi, pengharapan itu tembok. Nah, itu kan pelajarannya, tembok. Kemudian kasih itu atapnya, gentengnya. Ngomong gentengnya. Gak bisa orang bangun rumah kemudian genteng pak ora iso. Iya itu kan munggah nek tembok nek fondasine. Nah, jadi kita di dalam pengajaran itu ini sudah tidak boleh hilang. Ini juga sudah tidak boleh hilang. Kalau ini tidak hilang, pasti kita dapat mempertahankan kasih ini. Jadi kasih itu tidak instan, dibangun kasih itu. Tapi setelah bisa membangun sampai tahap kasih, jangan hilangkan itu tadi. Nah itu kalau sudah di atas, jangan anjlok, jangan turun lagi, jangan. Loh kita ini sudah punya firman pengajaran kok. Ya kan? Memang, ya kan? Terkadang kalau bukan firman pengajaran itu renyah, gurih, guyu, seneng, ya kan? Apalagi kalau tidak disertai tentang tuntutan. Saya itu sama ibu-ibu sama istri kemarin itu. Karena apa? Orang pengajar itu mesakne karena apa? Datang ke gereja cuma dapat firman, nggak dapat apa-apa. Guloyoran, ya kan? Nggak dapat apa-apa, barang-barang. Justru malah disuruh kolektor, suruh korban. Mesakne mau pengajar itu. Tapi apakah ibadah kita salah? Nah, kita sudah bisa berpikir di situ. Ibadah itu apa? Kan gitu kan? Oh, ibadah itu sembako, ya silakan. Nah itu loh. Saya sudah katakan kecuali kalau saya tidak berkorban, ya boleh. Boleh menyalahkan saya, menyalahkan kami. Kita semua sedang berjuang. Jadi kita yang sudah di atas, jangan kemudian kita salah. Jangan mencari yang renyah-renyah, jangan mencari yang murah-murah, jangan.
Kita ini sudah punya tingkat yang tertinggi ini sudah. Bukan lagi ruangan maha sucinya, sudah sampai kabutnya kita ini. Jangan nyangkut-nyangkutnya, jangan. Kita tidak mau. Makanya pertahankan ketika kita sudah di atas, kita pertahankan, jangan anjlok. Sebab munggah itu ya, kecuali kalau film kartun, kalau film-film di TV orang munggah bisa kemudian masuk munggah dan gugur, ya kan? Tapi kalau orang itu orang realitanya, kenyataannya munggah itu mesti titik-titik. Apalagi munggah rumah, ada enggak? Aku munggah genek, lalu munggah bisa enggak? Kan enggak ada. Munggah itu angel, satu persatu, seperti menumpuk itu loh, batu bata itu satu persatu. Tapi anjlok, enak, cepat, ngembroknya tembok cepat, bangunnya sitok-sitok, tapi ngembroknya cepat. Nah kita tidak mau. Sudah kita membangun satu persatu, ya kan? Sudah naik ke atas gunung, wah ada menduk naik. Jangan, kita tidak mau. Bertahan terus. Saya katakan, pokoknya kita akan sampai pada tujuan kalau talinya itu kita pegang erat-erat, kan itu kan? Setelah kita sampaikan jalur pendakian itu kan. Nggak mungkin kemudian Tuhan nyuruh kita, ayo naiklah, seperti apa namanya, Wahyu pasal 4 kan? Dia Tuhan bicara kepada malaikat itu bicara kepada Rasul Yohanes, mari naiklah ke sini. Kan mau ditunjukkan Wahyu pasal 4 ini ya, mari naiklah ke sini. Nggak mungkin kemudian naik mati, ya nggak mungkin. Tuhan iya terusan. Itu kan berarti Tuhan ada rencana terselubung tuh. Ya kan, kita tidak mau tuh, kita kan tidak apa namanya, Tuhan kita tidak seperti itu kan. Tapi jangan takut, meskipun yang dua itu lebih adem memang, anginnya lebih banter, mesti kok. Ya kan, rumah di bawah dengan rumah di atas beda. Apalagi tidur di atas genteng kan, beda lagi anginnya. Lebih kenceng memang, lebih adem. Karena percaya lagi malah coba tidur di genteng, tambah adem. Oleh hujan terus tambah kaduan. Nah itu memang dia harus kuat memang. Ini ujiannya memang. Jangan sudah di atas anjlok cepat, cepat, tapi bangun itu. Ingatlah, ingat dengan apa yang sudah kita bangun itu. Jangan sampai kemudian dengan sudah kita membangun, tahu-tahu diuji sama Tuhan langsung anjlok. Jangan. Nanti kita sampaikan, nanti kita sampaikan. Saya tidak mempengaruhi kita masing-masing punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan bilang saya, enggak. Itu bukan soal saya dan sekarang. Ini soal kita dan soal saya dan Tuhan. Soal kita dan Tuhan. Bukan soal kamu dan Tuhan, bukan. Cepat, anjlok ya. Kita nggak mau seperti itu. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah dia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang dan sudah kerja buat Tuhan, seperti kami ini loh. Ini Bapak pelajaran soal kita yang sudah melayani Tuhan, gitu loh. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah dia kembali untuk mengambil pakaiannya. Pakaian apa? Pakaian kehidupan yang lama. Ini di sekolah kita diterangkan kepada kami. Kalau kamu sudah jadi hamba Tuhan, tinggalkan pakaian lamamu. Itu kalau Bapak Gembala sampaikan soal kita, bukan cenderung keras, bukan cenderung tegas. Kalau Bapak Gembala sampaikan soal kita, cenderung kejam. Bapak Gembala kalau menyampaikan soal kita, cenderung kejam. Tapi saya sebagai anaknya ngerti. Beliau berbicara bukan teori, sudah mengalami. Jadi mengaminkan teman-teman dia juga tanya kepada saya, ceritanya mereka yang mungkin
Pastian Bapak apa kalau bicara seperti itu rasanya kita jadi hamba terus ini. Tak cerita nanti. Dulu kalau ada untungnya anak-anaknya Bapak bisa cerita. Dulu Bapak itu seperti ini. Oh, berarti Bapak sudah mengalami. Loh iya. Ngomong orang alami piye. Disampaikanlah kepada kami. Kalau sudah kerja di ladang, Tuhan, sudah melayani Tuhan, jangan kemudian kembali lagi ambil pakaian dunia. Jangan ambil pakaian yang lama, jangan. Jadi mohon kemurahan Tuhan, sekali melayani Tuhan sampai Tuhan datang, jangan kemudian dialihkan. Oh, itu dipercayakan kepada kami. Sehingga pelayanan itu Bapak tidak pernah mewakilkan, kecuali memang tidak bisa, seperti jadi guru sekolah kita pergi ke Surabaya seminggu, kemudian ada yang mengganti. Tapi selama bisa melayani Tuhan, saya sudah katakan, Bapak itu loh sudah selesai, baru kemudian sudah selesai tugasnya. Itu kan tanggalnya kan sudah kelihatan kan, saya sudah sampaikan kan. Bapak itu melihat surga, melihat kota Yerusalem tanggal 1 Januari. Ya kan? Ketika kemudian ditanya itu tanggal 3. Oh, wis sehat, bahasanya saya kata luar. Kursi pelayanan ben bocah-bocah, ben kalian. Saya tuh dengar sendiri, bukan ketahuan, saya tuh dengar sendiri. Jadi dengar sendiri saya yang jaga saya. Kaget saya. Dengar Bapak. Ternyata itu maksud Tuhan semua tanggal 3 itu. Sebelum tanggal 5 dipanggil Tuhan. Itu jadi praktek. Kalau sudah diladang, Bapak itu tidak diwakilkan siapa-siapa. Kalau sudah melayani Tuhan, terus dikejar apapun. Kita jadi saksinya semua. Kita semua anak-anaknya kan jadi saksinya bagaimana perjuangan orang tua kita itu. Ya kan? Nah, kalau sudah diladang, jangan kembali mengambil pakaian. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Celaka yang masih belum melahirkan anak, belum melahirkan firman. Artinya apa? Masih hamil, belum praktek firman. Celaka orang seperti itu. Wis zaman mau berakhir, masih tinggal di lembah, saya belum praktek firman. Ciloko orang seperti itu. Saya hamil, betul hamil firman. Masalah firman, pintar minta ampun. So mau ditanya apa-apa, menguasai semuanya. Tapi urung praktek itu seperti orang hamil. Pelajaran seperti itu. Memang dia seperti hamil firman, seperti hamil anak, tapi belum melahirkan, belum praktek. Ciloko orang seperti itu. Jangan. Hari-hari ini kita berpraktek firman, sudah terima sudah terima pelajaran. Nah, ini ujiannya. Ayo tanggap dengan pelajaran sudah kita terima. Kalau ada soal-soal ujian seperti ini, bisa tak kita kerjakan? Nah, itu ya. Seperti kemarin saya sampaikan kepada salah satu anak Tuhan, selamat mengerjakan. Itu saya sampai sini, saya WA, selamat mengerjakan. So, ini soal ujian. Tidak mungkin Tuhan memberi ujian ini tanpa memberikan pelajaran itu. Pasti dulu sudah ada pelajarannya. Nah, bagaimana menghadapi ujian seperti ini? Pasti ada pelajarannya. Nah, gitu ya. Jadi mohon kemurahan Tuhan. Celakalah ibu-ibu yang sudah hamil. Ini rohani rendah, masih hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu, apalagi masih bayi. Waduh, masih bayi, apa bisa rabi, apa boleh nikah, apa bisa jadi mempelai, bahwa rohaninya masih bayi. Kan itu kan pelajaran yang sudah kita terima. Zaman koyok ini koyok bayi, jaluk susu, jaluk lunak-lunak, jaluk menghibur, jaluk sesuatu yang menyenangkan daging. Nanti selain titik nangis.
Nah, tetapi itu loh, kalau aku Senin malah sholat nangis sembahyang loh, keliru itu alasan imamnya. Bukan seperti itu, sembahyang nangis karena Senin. Keliru itu. Jadi jangan masalah seperti ini baik, jangan. Ya, kemudian berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri saat mengusahakan rohani itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Itu sama musim dingin. Hari Sabat, hari yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari Sabat ini sudah tidak ada saatnya lagi. Orang kalau melarikan pada hari yang ke-7 sudah ada, itu hari perhentian, hari damai. Di situ orang sudah menikmati. Jangan masih ada yang mau melarikan diri sudah telat. Itu contoh pelajaran orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tinggal di lembah. Jadi hari-hari ini jangan tinggal di lembah, jangan tinggal pada rohani yang rendah, jangan. Jadi kita usaha ya, jangan sampai kemudian kita salah. Ya, mohon kemurahan Tuhan supaya kita punya kekuatan untuk kita hidup sesuai dengan firman. Nah, ini perlu. Makanya tadi katakan ini raja-raja, 4 raja itu, gambaran dunia itu, berusaha untuk mempengaruhi, berusaha untuk menarik. Ini caranya. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, bukan kita, anak Tuhan, ya kan? Masih kemudian tinggal di rumah, karena memang tinggal di rumah seperti tidak tertarik dengan dunia. Tapi nanti kalau sudah kemudian Tuhan izinkan selesai, seperti jalan bertumpuk, gandokan, sudah kabeh tuku, kabeh dimakan, harus dibiang kemana-mana. Gara-gara selama ini lauk daun, kabeh dibeli, pokoknya kabeh makan. Coba kembali dalam kejadian itu, sudah balikan. Ya, kejadian pasal 14 itu, sudah lihat. Ya, ayat yang ke-2, saya baca pelan-pelan ya, ayat 2. Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, raja Sodom, Birsa, raja Gomora, Sinab, raja Adma, Semeber, raja Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Di mana raja itu letaknya? Seperti raja Sodom, seperti raja Gomora, seperti raja Adma, raja Seboim, raja negeri Soar. Paling tidak ada 3 bukti dari 5 raja itu di mana mereka tinggal. Ayo, pasal yang ke-13. Ya, pasal 13. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu pasal 13. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Nah itu ada Soar, rajanya namanya Bela. Tadi kan gitu kan? Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah itu. Kemudian ayat yang ke-12. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Singkatnya saya sampaikan, 5 raja ini tinggal di lembah Yordan. Jadi 5 raja ini mereka tinggal di daerah lembah Yordan. Lembah Yordan dipandang oleh anak Tuhan seperti Lot. Ada anak Tuhan seperti Lot, memandang lembah Yordan seperti memandang taman Tuhan.
memang hari-hari ini sepertinya tidak tertarik dunia. Tapi nanti kalau sudah selesai laut daunnya, wow, itu taman Tuhan itu. Diserbu itu nanti itu dunia itu. Coba kalau kita samakan, mereka raja itu dari lembah Yordan, mereka berkumpul di lembah Sidim, lembah dan lembah. Memang dasarnya rohani sudah rendah. Mulai rohani rendah, diomongi malah seperti pelajaran sekolah itu beberapa tahun yang lalu tentang kura-kura, gambaran roh malas. Kasih kan itu. Dan serigala, pencuri, roh jahat, pencuri. Coba kura-kura kalau disuruh-suruh, coba kalau serigala disuruh-suruh, apa yang terjadi? Malah nakon. Iya kan? Maksudnya kurang, ayo cepet, aku cepet, namanya kurang, aku ngene yo ngene. Itu majalah suami itu berapa tahun lalu? Itu awal-awal, sudah tahun berapa itu? Lama itu, pokoknya zaman belak lah. Disuruh cepat, malah nyatek. Itu loh. Jawaban dari seorang hamba Tuhan pasti apa? Sabarlah dengan kebodohan. Nah itu saja. Penghiburannya cepat saja. Sabarlah dengan. Maksudnya mau cepat-cepat. Ini loh, lihat loh. Suara sangkakala itu sudah mulai mengganggu, sudah mulai terdengar. Nanti loh, ini rohani maksudnya. Sangkakala sopo sing iso nyebul kok. Misalkan ke Indonesia, orang iso mesti ajak tukaran. Sudah mulai bergaul, sok tidak perlu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sudah ada takut-takutnya, tapi lek rohani ini memang panggilan rendah. Berapa kali tambah nyatek. Itu anak Tuhan dulu seperti itu. Orang malah bersyukur, ayo kita munggah, ayo cepat lari ke atas gunung orang. Mereka berasal dari lembah Yordan, pergi ke lembah Sidim, pada lembah ini. Itulah panca indera manusia. Itulah gambar anak Tuhan yang tetap peran rohani rendah. Didongkrak kayak apapun dengan firman, tetap tidak bisa. Kalau bahas seperti sekolah kitab ya, kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu tidak bisa mengandalkan Tuhan, memang dasar kamu. Bapak sekolah kitab, tapi lo kaca bapak ya, saya dasar itu rasanya kita hamba Tuhan, rasanya itu tinggal nangis gitu. Iya kan? Waduh Tuhan tahu. Nah kita tidak mau seperti itu. Kita mau berkekuatan dari Tuhan ya, tidak bisa. Nah kita tahu ya. Kemudian pelajaran yang kita terima